warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sofyan Saiful Rizal MH selaku dosen pengampu tugas mata kuliah pengantar metodologi penelitian dan rekan-rekan hukum keluarga semester 3 sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Nurhaswinda, Nurdiana Imani, Aulia Nurhasanah, dan saya sendiri tentunya Azimah Kiranaunika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas jurnal kami tentang hukum adat Daudonggo Bima dari perspektif Islam dan Indonesia. Hukum adat Donggo di Bima menggunakan kearifan lokal dan hukum adat untuk mengenangani masalah hukum dalam masyarakatnya. Keduanya diyakini sebagai kebenaran dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Nah, penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan kasus yang menetapkan 3 putusan hukum LASDO sebagai objek materinya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masyarakat Donggo kontemporer masih menggunakan hukum adat seperti hukum baja dan hukum cambuk dalam penyelesaian kasus pidana, yaitu pemerkosaan, pencurian, perzinahan. Sanksi yang dijatuhkan oleh LASDO dalam ketiga kasus tersebut berbeda dengan hukuman yang terdapat dalam KUHP. Sedangkan jika dibandingkan dengan hukum Islam, terdapat persamaan semangat dan jenis hukuman, namun berbeda dalam bentuk kalimatnya. Selanjutnya, hasil diskusi LASDO dari perkara pidana. Di antaranya beberapa tindak pidana dipidana dengan menggunakan hukum adat Donggo, baja, 2 kali waru, dan cambuk. Masing-masing digunakan untuk kasus pemerkosaan, pencurian, dan perzinahan. Nah, yang pertama itu ada kasus pemerkosaan. Dewan menilai pemerkosa sepenuhnya sadar telah melanggar hukum Islam dan Donggo. Kejahatannya telah menghancurkan martabat dan masa depan seorang gadis yang tidak bersalah. Bahkan dia adalah pamannya. Mengikuti berbagai pertimbangan, LASDO menghukum pemerkosa dengan cambuk dan baja seluruh desa. Selain hukuman ini, dia juga dikenai sanksi 2 kali waru atau kompensasi 2 kali. Besar biayanya ganti rugi tergantung pada kerugian material dan kerugian imaterial masa depan korban. Yang kedua ada kasus pencurian. Majelis adat menilai pencuri itu sadar sepenuhnya melakukan perbuatan dan sengaja melakukannya. Sementara itu, Daudonggo menganggap pencurian sebagai salah satu kejahatan yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan masyarakat serta mengganggu ketertiban sosial. Lebih jauh lagi, memang melawan hukum bahwa para pelakunya memang pantas dihukum. Nah, yang terakhir ini adalah kasus perzinahan. Dalam komunitas Donggo ada pepatah yang disebut majalah budahu atau malu dan takut. Artinya imbauan agar malu melakukan kesalahan dan takut melakukan perbuatan asusila. Sementara itu, zina tidak hanya melanggar hukum syariah Islam, tetapi juga aturan adat. Oleh karena itu, Dewan memutuskan bahwa kedua penjahat itu dijatuhi hukuman cambuk saat diarak keliling desa dan membayar denda. Selanjutnya, perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, pemerkosaan dikategorikan sebagai jarimah hudud. Perzinahan dan pemerkosaan, keduanya merupakan kejahatan terhadap kesusilaan berupa persetubuhan. Maka perzinahan dapat dijadikan batu loncatan untuk tindak pidana pemerkosaan dan diperlakukan dengan menggunakan prinsip hukum untuk kasus pemerkosaan meskipun keduanya berbeda. Perzinahan didasarkan pada aspek suka sama suka, sedangkan pemerkosaan dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Pemerkosaan mengandung unsur kejengkelan dan kualitasnya lebih tinggi daripada perzinahan karena mengandung upaya kekerasan dan pemaksaan. Dan terakhir, perspektif hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan seksual antara pasangan yang tidak menikah secara sah sebagai terlarang, dan oleh karena itu pelakunya harus dihukum terlepas dari status perkawinan mereka. Siapapun yang terbukti melakukan perzinahan secara meyakinkan akan dihukum dengan had atau bentuk tunggal dari hudud dari perzinahan. Islam melarang segala jenis zina dan segala perbuatan yang mengarah pada zina. Nah, kesimpulan pada jurnal ini adalah penelitian ini mengungkapkan bahwa Dewan Adat
dan syariah Donggo menerapkan hukum adat dalam bentuk baja, doa kaliwaru, cambuk, dan denda untuk menyelesaikan kasus kriminal mulai dari pemerkosaan, pencurian, hingga perzinahan. Mengenai sanksi dan hukuman yang diterapkan oleh LASDO, terdapat perbedaan hukuman yang diterapkan oleh hukum positif Indonesia. Sedangkan dari perspektif hukum Islam, perkara pidana yang ditangani oleh LASDO pada umumnya diatur dalam hukum Islam dan sanksinya memiliki substansi yang mirip dengan hukuman hukum Islam meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sekian penyelesaian tugas dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.